Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan hari ini di Kamis materi biologi sel kita akan belajar pertemuan kemarin kita akan belajar mengenai mitokondria. Oke, untuk yang ada mikro, badan mikro ini adalah organel yang berupa membran dan merupakan kantong enzim yang berisi enzim katalase sebagai substrat bagi bermacam reaksi. Badan mikro ini merupakan organel kecil dalam sel yang hampir menyerupai lisosom. Sesuai dengan namanya, organel ini disebut dengan badan mikro karena ukurannya sangat kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikromolar dan bisa diamati hanya dengan menggunakan mikroskop elektron. Struktur badan mikro ini yaitu berbentuk agak bulat atau lonjong dengan diameter 0,2 sampai 1,5 mikromolar dan menyerupai mitokondria dan gliososom. Ini adalah struktur dari badan mikro dan keberadaannya pada sel itu seperti ini. Jadi dia itu terletak di bagian pinggiran sel itu yang terletak pada bagian ini ya, antara mitokondria dengan bagian yang terletak itu di antara retikulum plasma itu. Dengan elektron itu, badan mikro yang berasal dari sel hewan dan tumbuhan itu sebagai tampak sebagai bangunan yang dibatasi oleh membran tunggal dan di dalamnya itu mengandung matrik yang bentuknya itu amorf atau tidak berbentuk ataupun glandular. Pada jaringan tertentu, matrik badan mikro ini berisi struktur nukleot kristal yang merupakan urut oksidase. Ada membran plasma, ada lapisan lipid dan inti kristalnya. Kemudian terdapat dua tipe badan mikro yaitu peroksisom dan deoksisom. Yang peroksisom itu berisi enzim katalase dan oksidase dan terdapat pada sel hewan, kulit atau jamur, dan daun tanaman tingkat tinggi. Sedangkan yang deoksisom itu terdiri dari semua atau sebagian enzim daur glyoksilat serta tambahan enzim katalase dan oksidase yang bisa diamati pada sel tumbuhan yang berlemak ataupun biji yang sedang berkecambah. Ini adalah glyoksisom dan ini adalah penampakan dari mitokondria. Nah, ini pada sel bisa dilihat untuk peroksisomnya seperti apa, dan juga dia terletak juga pada berdekatan dengan badan Golgi. Kemudian peroksisom ini bisa ditemukan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, hanya peroksisom itu terdapat pada sel hati, sel otot, dan sel ginjal. Peroksisom ini sangat terkait dengan retikulum plasma sebab peroksisom itu merupakan membran yang dihasilkan dari retikulum plasma. Ini adalah tipe sel tanaman dan sel tumbuhan, dan ini peroksisomnya bisa dilihat. Oke. Kemudian sementara itu glyoksisom ini terdapat banyak pada sel tumbuhan yang berlemak, misalnya saja pada bagian bijinya. Di dalamnya itu terdapat enzim katalase dan oksidase yang perannya itu dalam metabolisme lemak, yaitu mengubah lemak menjadi gula. Energi yang dihasilkan metabolisme ini digunakan untuk perkembangan. Ini ada beberapa daur pada sel itu. Di sini ada tubuh lemak, kemudian ada trigliserida, kemudian ada asam lemak,
dan asam lemak ini akan masuk ke sel itu dalam siklus glikosilat. Asam lemak itu dengan proses beta oksidasi menjadi asetil-CoA, kemudian melalui dioksisom dia akan diubah menjadi sitrat, kemudian menjadi isositrat. Setelah itu dia akan diubah menjadi suksinat. Kalaupun lanjut ini dia akan menjadi glikosilat, malat, oksaloasetat. Kemudian kalaupun dia tidak menjadi glikosilat, dia dari suksinat itu akan masuk ke bagian mitokondria. Nah, di bagian mitokondria ini akan mengalami proses kembali menjadi fumarat, kemudian menjadi malat. Ini pada siklus asam sitrat, dan malat itu yang keluar dari mitokondria akan diubah menjadi oksaloasetat, menghasilkan CO2 ataupun karbon dioksida, kemudian diubah lagi menjadi fosfoenol piruvat, diubah lagi menjadi triiosa fosfat, kemudian mengalami proses gluconeogenesis, kemudian akan menjadi sukrosa dalam bentuk fruktosa 6 fosfat ataupun glukosa 6 fosfat. Dan gula inilah yang digunakan sebagai energi untuk pertumbuhan biji. Kemudian komposisi kimia dan permeabilitas badan mikro. Membran yang membatasi badan mikro itu lebih tipis dari membran plasma, itu terusun atas zat lipid dan tebalnya itu hanya 6 sampai 8 nanometer. Ini kurang lebih sama tebalnya dengan membran retikulum endoplasma dan membran luar dari mitokondria. Struktur lipid membran badan mikro ini berbeda dengan membran mitokondria. Perbedaannya ini terletak pada kandungan karbonilipid di membran mitokondria yang lebih tinggi dari membran badan mikro. Permeabilitas badan mikro ini mirip seperti pada mikrosom. Hal ini disebabkan karena keduanya mempunyai komposisi yang hampir sama. Membran badan mikro ini sangat permeabel terhadap sejumlah substansi yang alaminya sebagai substrat dari beberapa enzim di dalamnya seperti asam amino, asam alfa hidroksi, dan asam urat. Sukrosa ini juga dapat berdifusi atau menyebar melalui membran badan mikro. Membran badan mikro ada sifat-sifat yang dia itu permeabel, artinya bisa dilewati, yaitu dari asam amino, asam hidroksil, dan asam urat. Kemudian ada sifat yang dia tidak bisa dilewati dari luar, yaitu nukleotida piridin, NADH, dan fenolipid. Kemudian fungsi badan mikro pada sel itu, yang pertama dia itu sebagai proteksi sel terhadap sifat racun yang tinggi dari oksigen pada tumbuhan ya. Jadi oksigen yang berlebih pada tumbuhan itu mana bersifat racun. Kemudian proses bagian metabolisme purin dan pirimidin pada DNA-nya dan pemijahan D-amino. Kemudian juga sebagai konversi ataupun perubahan gluconeogenik dari lemak menjadi gula. Ini adalah jadi proses perombakan energi. Kemudian pembentukan glisin dan serin yang merupakan pembuatan C1 yang penting untuk biosintesis asam nukleat. Kemudian juga sebagai pengatur pertumbuhan pada tumbuhan dengan mengkonsumsi kelebihan dari tenaga produksi. Kemudian proses badan mikro itu ada proses oksidasi substrat mamalia. Ini terjadi proses reaksi oksidasi dari peroksisom khususnya pada jaringan mamalia karena keberadaan enzim oksidapaktin. Enzim ini menggunakan oksigen sebagai penerima elektron yang kemudian ini akan membentuk kandungan peroksida. Hidrogen peroksida ini yang terbentuk itu akan menjadi racun bagi sel. Oleh karenanya hidrogen peroksida ini akan diubah oleh adanya enzim katalase menjadi H2O2, air, dan oksigen. Dan proses ini itu terjadi di dalam peroksisom. Kemudian ada proses beta oksidasi asam lemak pada mamalia.
Ini ada sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa lipid netral yang terdapat dalam sitosol itu melalui proses hidrolisis oleh lipase, jadi adanya enzim lipase, enzim lipid, jadi asam lemak bebas. Hasil metabolisme yang berupa asam lemak bebas ini akan diangkut oleh suatu karier ataupun pengangkut ke dalam mitokondria. Tujuannya ini untuk dioksidasi ataupun diurai dan diubah menjadi asetil koenzim A. Asetil CoA ini yang dihasilkan akan diangkut ke mitokondria kembali. Selanjutnya, asetil CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Andai asetil CoA ini tetap tinggal di dalam sitosol, dia akan berubah menjadi asam lemak. Dan ini akan menetapkan kembali asam lemak yang dihasilkan sebelumnya. Kemudian proses beta oksidasi asam lemak pada bakal buah tumbuhan. Untuk proses oksidasi beta oksidasi asam lemak ini diperlukan berbagai enzim. Sejumlah enzim ini terdapat di badan mikro, meskipun demikian enzim tersebut awalnya ditemukan dalam mikrobiom bakal buah tumbuhan. Penemunya adalah ini Popper dan Weber, dan keduanya ini meneliti bahwa jalur metabolisme oksidasi pada perkusa mamalia itu tidak jauh berbeda dengan blokisum tumbuhan. Sekarang ke sentriol dan organel yang tak bermembran berbentuk tabung atau badan silinder kecil yang ditemukan pada organisme eukariotik. Sentriol ini ditemukan pada sel hewan dan jarang dijumpai pada tumbuhan. Dan sentriol ini terlibat dalam pembelahan sel, baik itu saat mitosis, pembelahan sel ataupun sitosis, pembelahan sitoplasma, serta pembentukan cilia dan flagela ataupun alat gerak pada sel hewan. Ini adalah setiap sel memiliki sepasang sentriol yang saling tegak lurus, tapi terkadang sepasang sentriol itu tidak tegak lurus, ada juga yang tersusun ataupun berhubungan pada bagian ujungnya. Kemudian untuk satu sentriol yaitu dalam satu sel itu ada satu pasang sentriol, bentuknya itu silinder, memiliki rangka mikrotubul yang tersusun secara radial. Kemudian mikrotubul itu beruntai. Jumlah tiap sentriol itu ada 9. Rangka 9 titik ini terikat oleh serat penghubung berupa matri kental dan dia itu mempunyai diameter 0,5 mikromolar, panjangnya 0,3 sampai 0,5 mikromolar. Ini adalah gambaran sebuah sentriol yang dihubungkan dengan serat penghubung pada bagian kiri dan sayatan melintang sentriol melalui mikroskop gambar kanan. Selain itu, setiap sel itu mempunyai pasangan sentriol yang terdapat di dekat membran inti sel atau terletak di permukaan bunga nukleus. Jadi sentriol itu merupakan organel sel yang tidak aktif dalam metabolisme sel. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya untuk video pembelajaran ini. Sentriol itu merupakan organel sel yang tidak aktif dalam metabolisme sel, tetapi memegang peran penting dalam proses pembelahan sel. Kemudian setiap sel itu mempunyai pasangan sentriol yang terdapat di dekat membran inti sel, dan pasangan sentriol ini akan berubah menjadi sentrosom ketika sel itu akan membelah dan diselimuti oleh gumpalan besar yang punya amok, dan materialnya itu berupa material padat, berupa material perisentriolar atau PCM. Pada gambar di bawah ini, zat padat yang melindungi sentriol atau PCM itu ditunjukkan pada bagian yang merah muda, jadi bentuknya seperti benang. Kemudian saat terjadi pembelahan sel, sentriol itu akan membentuk benang gelendong. Nah, itu bisa dilihat, ini adalah pembelahan sel ini.
Kedua ujung tang ini itu mempunyai tempat pelekatan yang berbeda. Ujung yang satu itu melekat pada bagian sentralnya, pada bagian yang warna kuning itu, sedangkan ujung yang lainnya itu melekat pada bagian kromosomnya itu yang saling berpasangan. Nah, bisa dilihat pada yang warna hitam itu adalah kromosom. Kemudian komponen penyusun sentral itu susun atas mikrotubulus seperti jala. Mikrotubulus adalah tabung halus dari protein tubulin yang terdapat pada kebanyakan sel hewan. Diameternya 25 nanometer dan panjangnya itu bisa bervariasi. Ini gambar rekayasa yang dibuat itu untuk menunjukkan sentriol, yaitu terdiri dari 9 triplet mikrotubulus yang masing-masing triplet itu terdapat 3 mikrotubulus yang saling menempel. Oke, ini sekian ya video pembelajaran pada pertemuan keempat. Saya langsung saja ke pertemuan ke-6. Kelima, kemudian sekarang ke-6 ya. Video pembelajaran mitokondria. Untuk mitokondria itu dia adalah fraksi atau bagian terbesar dalam sitoplasma sel eukariotik. Kenapa disebut dengan fraksi terbesar? Karena keberadaannya itu sangat banyak dijumpai itu. Misalnya pada sel hewan, yaitu otomatis lebih banyak jumlahnya daripada sel tumbuhan. Karena gunanya dari mitokondria ini adalah sebagai penghasil energi. Pada sel hati, keberadaan mitokondria itu jumlahnya bisa mencapai 2000 organel dan dia itu 1/5 dari total volume sel. Bentuknya itu kaku, silindris memanjang dan diameternya 0,5 sampai 1 mikromolar dan panjangnya 3 mikromolar. Lokasinya itu dalam sel dan dia itu ditemukan pada sel yang bukan energi ATP atau tinggi, misalnya pada sel otot. Kemudian mitokondria pada sel otot jantung dan ekor sperma. Ini mitokondrianya, dua sel di atas itu banyak memerlukan energi untuk melakukan aktivitas. Aktivitas dari jantung untuk memompa sel sperma untuk menuju sel telur. Kemudian organisasi mitokondria, protein mitokondria itu dalam sel hati, ini penyusunnya ada 67% adanya di matriks. Saya sudah carikan itu matrik apa, bisa dibaca nanti itu. Kemudian 21% berada di membran dalam, 6% berada di membran luar, dan 6% berada di intermembran space. Nah, ini struktur mitokondria bisa dilihat. Ada bagian matrik, kemudian ada bagian membran dalam, membran luar, dan ruang antar membran. Untuk matrik ini dia itu mengandung berlapis enzim berbeda yang diperlukan untuk oksidasi pirufat dan asam lemak dan juga untuk siklus asam sutra. Dia itu mengandung beberapa kopian genom dari DNA. Genom itu adalah keseluruhan jumlah DNA yang ada pada makhluk hidup. Kemudian juga adanya ribosom mitokondria, adanya tRNA, transfer RNA, biasanya ini tRNA itu fungsinya untuk membawa gen dari proses replikasi ataupun penggandaan dari DNA sampai transkripsi dan setelah transkripsi nanti itu akan terjadi penerjemahan protein yang disebut dengan translasi. Biasanya itu setelah proses translasi itu nanti ya dari sifat proteinnya itu akan berfungsi untuk menghasilkan suatu organ-organ tertentu dalam makhluk hidup yang fungsinya sudah jelas dan juga beberapa enzim yang diperlukan untuk ekspresi gen mitokondria. Kemudian membran dalam, strukturnya ini berlipat-lipat membentuk kistai. Untuk memperluas area total permukaan, dia mengandung 3 protein utama, yaitu protein yang berperan dalam reaksi oksidasi pada rantai respirasi, kemudian protein pada kompleks enzim ATP sintase untuk pembuatan ATP dalam matriks, dan protein tangki spesifik untuk regulasi lintasan metabolit baik itu ke dalam maupun keluar matriks
yang sifatnya itu selektif permeabel. Dia mengandung kardiolipin yang penyusunnya itu 10% dari lipid membran dan membuat membran itu tidak permeabel terhadap ion. Jadi sifatnya ini tidak bisa dilewati oleh ion. Dan membran luar dia mengandung sejumlah besar channel forming protein yang dinamakan polin dan sifatnya itu permeabel untuk semua molekul. Kurang lebih atau sama dengan 5 reaktif Dalton mengandung protein kecil. Molekulnya ini bisa masuk ke ruang intermembran tetapi tidak dapat melewati membran luar karena sifatnya impermeabel. Dia mengandung enzim yang berperan dalam perubahan substrat lipid menjadi bentuk yang dapat dimakai metabolisme dalam matriks. Kemudian ada ruang intermembran, dia mengandung sejumlah enzim yang menggunakan ATP melalui matriks untuk fosforilisasi nukleotida lain. Ini adalah proses oksidasi di mitokondria, ada glukosa dan lemak. Kemudian akhirnya mereka diurai melalui proses yang disebut glikolisis yang terjadi di sitosol. Akan terjadi perombakan baik itu piruvat dan asam lemak masuk ke dalam matriks mitokondria dan akhirnya diubah menjadi asetil-CoA, dan asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Misalnya proses perubahan ini dari berbagai macam siklus itu hasil akhirnya itu berupa energi. Yang dikonsumsi sendiri itu adalah pengubahan glukosa menjadi asam piruvat dari karbon 6 menjadi karbon 3. Tempatnya itu di sitosol, cairan sel, hasilnya 2 ATP, 2 NADH, 2 molekul asam piruvat, total energinya itu adalah 8 ATP. Nah, ini untuk siklus oksidasi asam lemak menjadi asetil-CoA. Itu dalam matriks asam lemak itu 2 karbon akan dirubah menjadi asetil-CoA plus NADH plus MADH. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, ini ada proses perubahan senyawa asam piruvat menjadi asam asetil-CoA dan karbon dioksida. Dari karbon 3 diurai menjadi karbon 2 plus karbon 1, tempatnya di matriks mitokondria. Hasilnya 2 NADH, 2 CO2 karbon, 2 asam asetil-CoA, total energi 6 ATP. Konversi piruvat menjadi asetil-CoA. Yang siklus Krebs itu disebut siklus Krebs karena yang menemukan adalah bernama Krebs. Kemudian siklus Krebs ini adalah proses pengubahan asetil-CoA menjadi karbon dioksida jadi matriks mitokondria. Hasilnya 6 NADH, 2 MADH, 2 ATP dan CO2. Total energi 24 ATP. Dan ini siklus asam sutra, siklus asam karboksilat sama dengan siklus Krebs dari Ca3 COOH. Kimianya bisa dicari itu di buku belakang, ditambah H2O air ditambah 3 NaC plus FAD, hasilnya berupa 2 CO2 ditambah 3 NADH plus FADH2. NADH dan FADH2 itu sebagai sumber elektron untuk mereduksi ataupun memecah oksigen menjadi air dalam membran dalam mitokondria. Dan ini proses konversi energi katalisis oleh mitokondria. Ini membran dalam dikatakan sebagai mesin perubahan energi dari ADP plus ditambah fosfat jadi ATP. Kemudian transport elektron adalah proses pemindahan elektron dari satu akseptor penerima menjadi akseptor akhir O2 menjadi senyawa H2O atau air. Mekanisme umum fosforilisasi oksidatif, elektron itu berenergi tinggi melewati sepanjang rantai transport elektron. Beberapa energi ini terlepas digunakan untuk menggerakkan 3 kompleks enzim respiratory yang memompa H+ atau hidrogen keluar dari matriks mitokondria. Adanya gradien proton elektrokimia ini akan melintasi membran dalam mengakibatkan hidrogen itu kembali
melalui ATP sintase ataupun ya enzim dari ATP. Kompleks protein ini, kompleks protein transmembran ini akan menggunakan energi dari aliran hidrogen untuk menghasilkan ATP dari ini ya, dari perubahan ADP per TI atau fosfat dalam matriks. Nah, proses aktif membawa gradien proton elektrokimia untuk melintasi membran dalam dari mitokondria. Dari ADP3 juga ADP3 tetap dalam, kemudian ADP3 itu melalui di dalam mitokondria itu akan dirubah menjadi piruvat dan fosfor. Kemudian ringkasan dari metabolisme energi pada mitokondria itu adanya piruvat dan asam lemak dari luar, dari membran luar mitokondria masuk ke membran dalam. Piruvat dan asam lemak itu akan menjadi asetil-CoA melalui kemudian masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs itu menghasilkan karbon dioksida dan siklus Krebs itu menghasilkan NADH. Kemudian dengan adanya air dia akan dirubah menjadi ATP. Kemudian transport hidrogen dalam bakteri untuk kondisi aerobik, kekuatan gerakan proton ini melintasi membran plasma untuk memompa nutrien ini masuk ke dalam sel dan mengeluarkan natrium. Gradien proton elektrokimia ini terjadi oleh rantai respirasi dan kemudian digunakan oleh ATP sintase untuk membuat ATP dan transport beberapa nutrien masuk ke sel. Itu untuk kondisi yang aerobik atau membutuhkan oksigen. Sedangkan untuk kondisi yang anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen, ATP ini diperoleh dari glikolisis dan sebagian ATP ini dihidrolisis oleh ATP sintase untuk memberikan gerakan proton transmembran yang akan menggerakkan sel. Ya, sekian video pembelajaran saya. Hal-hal lainnya nanti bisa dipelajari pada referensi lain Campbell. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.